Salam jumpa kembali dalam Teologi PB2. Hari ini kita akan membahas tema pengantar teologi Paulus. Pengantar teologi Paulus yang akan kita bahas pada siang hari ini terdiri dari 7 poin penting dari teologi Paulus yang akan kita bahas nanti dalam percakapan-percakapan kita di kelas teologi PB ini. Dalam pengantar teologi Paulus ini, kita akan berbicara beberapa hal. Topik yang akan kita bahas dalam pengantar teologi Paulus ini ada 7. Yang pertama itu nanti teologi Paulus tentang Allah, teologi Paulus tentang Kristus, teologi Paulus tentang Roh Kudus, teologi Paulus tentang dosa, teologi Paulus tentang keselamatan, teologi Paulus tentang gereja, dan teologi Paulus tentang hal-hal terakhir. Jadi ketujuh pokok inilah yang akan menjadi topik dari pembahasan kita hari ini. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, teologi Paulus tentang Allah. Wahyu tentang Allah dalam teologi Paulus mempresentasikan sebuah gambaran yang tinggi berkaitan dengan Allah. Jadi sebuah gambaran yang tinggi tentang Allah. Paulus menggambarkan Allah sebagai Allah yang berdaulat dan yang menyatakan dirinya sendiri melalui anugerah di dalam diri Yesus Kristus. Di mana melalui anugerah itu tujuan Allah dari sejak kekekalan telah dinyatakan dalam waktu pada saat sekarang. Itu yang kita lihat tentang Allah yang pertama. Lalu Paulus melihat bahwa Allah telah menyatakan dirinya sendiri melalui penghakiman atas orang yang tidak percaya. Nah, jadi nanti kita lihat juga pengajaran Paulus tentang murka Allah terhadap orang berdosa. Nah, kemarahan Allah berasal dari kekudusan dan kebenarannya. Nah, karena Allah kuduslah, maka Allah murka dan tidak dapat mengabaikan dosa. Itu yang kedua tentang Allah. Kemudian, poin yang ketiga tentang Allah, pemahaman Paulus ialah pernyataan diri Allah dalam berkatnya. Pernyataan diri Allah dalam berkatnya. Allah menyatakan dirinya sendiri dalam berkat-berkatnya. Jadi Allah menyatakan dirinya dalam berkat-berkatnya yang mulia kepada orang percaya. Itu. Yang pertama tadi Allah itu digambarkan Paulus sebagai Allah yang tinggi, berdaulat. Kemudian Allah itu menyatakan diri melalui penghakiman atas orang yang tidak percaya. Lalu yang ketiga Allah menyatakan dirinya dalam berkat-berkatnya. Kemudian kedaulatan Allah. Nah, konsep kedaulatan Allah mendominasi penulisan Paulus. Jadi ini perlu kita garis bawahi, mendominasi. Kedaulatan Allah itu mendominasi penulisan Paulus. Ia memberikan sejumlah istilah untuk menekankan konsep ini. Yang pertama itu adalah predestinasi. Yang berarti menandai dengan batasan sebelumnya. Predestinasi digunakan 6 kali dalam Perjanjian Baru dan 5 kali muncul dalam tulisan-tulisan Paulus. Kemudian dalam rangka menunjukkan kedaulatan Allah ini, kita akan melihat nanti kemahatauan Allah. Jadi predestinasi, yang kedua kemahatauan. Lalu kemudian yang ketiga nanti pilihan Allah. Lalu yang ketiga nanti tentang istilah adopsi.
Allah mengadopsi, menjadikan kita anak Allah. Baru kita dipanggil oleh Allah. Lalu tujuan daripada Allah untuk mengutus anak Yesus Kristus. Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia di dalam Kristus. Lalu kehendak Allah dalam kedaulatan itu ialah menjamin keselamatan orang percaya. Inilah yang kita lihat dari poin pengajaran penting dari Paulus tentang Allah. Kesimpulannya ialah sumber utama predestinasi adalah kemutlakan kedaulatan Allah. Tujuan predestinasi adalah keselamatan. Lalu predestinasi tidak mengesampingkan tanggung jawab manusia. Ini yang pertama, teologi Paulus. Nanti akan kita kembangkan tentu dalam diskusi-diskusi kita, baik dari PPP dan sebagainya. Yang kedua ialah doktrin tentang Kristus. Doktrin tentang Kristus ini dibahas Paulus dari segi kemanusiaan Kristus. Nah, Paulus memberikan pernyataan kuat tentang keilahian Kristus. Ia menekankan isu tentang kemanusiaan Kristus. Jadi Paulus tidak pernah mengabaikan kemanusiaan Kristus. Makanya Paulus mengatakan Yesus itu dilahirkan dari seorang perempuan. Kalau baca nanti Galatia 4:4. Artinya dia benar-benar merupakan seorang keturunan fisik dari Daud. Tetapi bedanya, walaupun dia manusia, Yesus itu sama sekali tidak berdosa. Yesus sama sekali tidak berdosa. Jadi Paulus menekankan yang pertama tadi soal kemanusiaan. Lalu yang kedua yang ditekankan Paulus soal Kristus ialah keilahian. Nah, keilahian. Pemikiran Paulus tentang keilahian Kristus untuk saya, kita temukan dalam tulisan-tulisan Paulus. Dia menekankan Kristus adalah dari surga. Jadi benar-benar Yesus itu ilahi karena berasal dari surga. Kemudian ada praeksistensi Kristus dan kekekalan Kristus. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia ini sebenarnya dia sudah ada sebelum dia ada. Dan dia juga akan kekal. Ini praeksistensi Yesus dan kekekalan Yesus. Bahkan Paulus menyatakan kepenuhan keilahian itu ada pada Kristus. Nah, itu yang dijelaskan oleh Paulus tentang keilahian Kristus. Lalu yang ketiga yang ditekankan Paulus soal Kristus ialah ketuhanan Kristus. Paulus menyebut Yesus itu Tuhan menjadi suatu studi yang penting karena sebutan ini sedikitnya ada 144 kali ditambah 95 kali dalam hubungan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, menurut Paulus Tuhan menunjuk pada keilahiannya. Nanti Roma 10:9 kita baca. Atau Tuhan menunjuk pada kuasa Filipi 2:9. Atau Tuhan menunjuk pada kedaulatan 2 Korintus 4:5. Bahkan Tuhan menunjuk pada kerajaan Yesus dan pemerintahannya 1 Timotius 6:15. Nanti teks-teksnya ada di sini. Itu membuktikan Paulus hendak membuktikan Yesus itu adalah Tuhan.
dalam tulisan-tulisannya. Berkali-kali dia menyinggung Yesus itu. Itulah teologi Paulus tentang Kristus. Jadi dia mulai dari kemanusiaan, kemudian keilahian, kemudian ketuhanan Kristus. Lalu teologi Paulus yang ketiga ialah tentang Roh Kudus. Teologi Paulus tentang Roh Kudus memberikan pembahasan panjang lebar. Memang dia membahas ini panjang lebar, baik tentang pribadi maupun karya daripada Roh Kudus itu. Nah, kita melihat misalnya pribadi Roh Kudus itu. Atribut-atribut pribadi Roh Kudus diberikan dalam surat-surat Paulus ialah yang pertama intelek. Roh Kudus itu menyelidiki yang tersembunyi dari Allah, yang tersembunyi dalam diri Allah. Kemudian mengajarkannya kepada orang-orang percaya. Roh Kudus itu intelek, artinya dia mampu mengungkap rahasia Allah dan mengajarkannya kepada orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak di mana di dalamnya ia mendistribusikan pemberian-pemberian sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh itu punya kehendak untuk mendistribusikan karunia-karunia atau pemberian-pemberian Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh Kudus itu memberi bukan atas kehendak manusia, tapi berdasarkan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Kemudian emosi. Roh Kudus itu ternyata dapat didukakan, punya emosi. Di Efesus 4 ayat 30. Bahkan dalam Injil juga dikatakan jika engkau berdosa kepada Roh Kudus itulah dosa yang paling berat. Jadi Roh itu punya emosi. Lalu Roh itu punya keilahian. Terbukti ketika Roh itu menjadi pengantara seperti Kristus. Jadi Roh itu juga pengantara seperti Kristus. Nanti kita baca Roma 8 26. Ketika mulut kita tidak bisa menyampaikan isi hati kita, maka Roh itu menyampaikan kepada Bapa. Berarti dia berfungsi sebagai pengantara. Berarti Roh itu juga ilahi. Itu menurut Paulus. Kemudian kuasanya. Kuasa Roh Kudus itu. Tadi yang pertama kan pribadinya. Pribadi Roh Kudus itu bagaimana? Intelek, punya kehendak, punya emosi, punya keilahian. Itu pribadi Roh. Kemudian kuasa. Kuasa Roh itu begini. Nah, Paulus menyebutkan banyak karya penting yang dilakukan Roh Kudus sebagai salah satu anggota penting dari Tritunggal. Nah, ia meregenerasikan. Nah, jadi Roh itu berkuasa meregenerasikan. Roh membawa hidup baru kepada orang percaya. Berarti regenerasi baru. Lalu Roh itu membaptis. Roh itu mempersatukan orang percaya dengan Tuhan. Jadi dia membaptis, mempersatukan orang percaya dengan Tuhan dan menempatkan mereka ke dalam tubuh Kristus. Lalu Roh itu mendiam. Kuasanya meregenerasikan, membaptis, yang ketiga mendiam. Roh mendiami setiap orang percaya. Kemudian memateraikan. Roh itu memateraikan. Memberi tanda identitas Allah dan kepemilikan atas orang percaya. Jadi memateraikan orang percaya yang sudah dibaptis kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Roh itu punya kuasa memberi karunia. Karunia apa? Karunia menulis, karunia berkhotbah, karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan, karunia bernyanyi, banyak sekali. Lalu Roh itu punya kuasa apa? Memenuhi.
Roh Kudus mengontrol orang percaya pada waktu kondisi mereka dipenuhi. Dan yang terakhir, ia memberi kuasa. Roh Kudus itu pun mampu memberi kuasa kepada orang percaya berdasarkan kuasa. Inilah bagian yang ketiga yang kita pelajari dari teologi Paulus tentang Roh Kudus. Nah, teologi Paulus yang keempat yang akan kita bahas ialah tentang dosa. Nah, Paulus menggunakan sejumlah kata Yunani yang berbeda untuk menjelaskan natur dosa. Yang pertama, Paulus menggunakan kata hamartia. Nah, kata yang digunakan untuk menjelaskan tindakan berdosa, nanti kita baca Roma 4 ayat 7 dan sebagainya, hamartia mengaitkan kematian Kristus dengan dosa manusia. Jadi hamartia itu mengaitkan kematian Kristus dengan dosa manusia. Nah, itu yang kita lihat. Dalam bentuk jamak, kata ini menunjuk pada akumulasi dosa. Sedangkan dalam bentuk tunggal, kata itu menunjuk pada keadaan berdosa. Itu kata pertama tadi, hamartia. Yang kedua, kata yang berkaitan dengan dosa adalah paraptoma. Paraptoma menunjuk pada langkah yang salah. Kalau hamartia tadi, tindakan dosa. Kalau paraptoma, tindakan langkah yang salah. Yang dikontraskan dengan yang benar. Dengan 4:5. Galatia 6:1. Lalu kata yang ketiga yang berkaitan dengan dosa, selain hamartia dan paraptoma, ialah parabasis. Artinya melangkah keluar. Suatu penyimpangan iman yang benar. Dia menyimpang, dia out of line, out of order. Itu jadi parabasis. Yang keempat ialah anomia. Berarti tanpa hukum atau tanpa pelanggaran. Inilah istilah dosa yang sering muncul dalam teologi Paulus nanti kalau kita baca teologi Paulus tentang dosa. Nah, kemudian yang kelima, teologi Paulus yang akan kita bahas, ini hanya sekedar pengantar, nanti dalam diskusi kita tentu akan makin mendalam dalam proses studi kita ke depan. Yang kelima ialah soal keselamatan. Nah, Paulus memberikan beberapa tema besar sampai pada pengembangan yang penuh. Doktrin Paulus tentang soteriologi berpusat pada anugerah Allah. Jadi berpusat pada anugerah Allah. Allah berinisiatif. Allah berinisiatif dalam menyelamatkan manusia. Jadi bukan manusia yang berinisiatif selamat, tetapi Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Berdasarkan apa? Berdasarkan anugerahnya semata. Sola. Nah, jadi karena penebusan Kristus memuaskan keadilan Allah dan membebaskan manusia dari ikatan dosa dan menyatakan pembenaran yang legal bagi orang. Lalu apa nanti istilah-istilah teologi Paulus soal keselamatan? Yang pertama yang akan kita lihat ialah soal pengampunan. Nah, Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita berdasarkan anugerahnya. Kalau Allah menghukum kita berdasarkan tindakan kita yang salah, sudah cepat-cepat kita sebenarnya game over di dunia ini. Tapi karena anugerah Allah, Ia mengampuni kita. Itu yang pertama soal keselamatan yang di istilah yang dikeluarkan atau dikenal dari penelitian Paulus. Yang kedua ialah penebusan. Apolotorosis. Ya, apolotorosis. Nah, jadi penebusan ini merupakan istilah keselamatan yang membebaskan dengan cara pembayaran harga yang tinggi. Jadi, kita ditebus dengan harga yang mahal. Dengan darah dan nyawa Kristus. Ini penebusan. Apolotorosis. Itu istilah yang kedua. Yang pertama tadi
pengampunan, yang kedua penebusan, yang ketiga ya pendamaian. Jadi pendamaian ini menjadi istilah Paulus soal keselamatan. Jadi Allah berdamai dengan manusia dan manusia berdamai dengan Allah melalui penumpahan darah Kristus. Kekudusan Allah telah dipuaskan dan murka Allah telah dialihkan. Itu ya. Kita lihat istilah yang ketiga. Yang pertama tadi istilah yang digunakan dalam keselamatan, pengampunan, kedua penebusan, yang ketiga pendamaian, yang keempat ini adalah justifikasi, pembenaran. Nah, istilah pembenaran Paulus ini nanti banyak sekali kita dengar. Karena Paulus ini sangat menekankan pembenaran oleh iman. Paulus menggunakan kata itu 29 kali. Jadi Paulus menggunakan istilah itu sebanyak 29 kali. Artinya sangat penting bagi Paulus menekankan soal justifikasi. Nah, menurut dia penggunaan justifikasi itu merupakan pemberian Allah. Bagi Paulus, pembenaran itu merupakan anugerah Allah. Kita dibenarkan itu karena anugerah. Yang kedua, kita dibenarkan melalui iman. Ini pengajaran Paulus yang paling kunci. Kita dibenarkan melalui iman, sola fide. Lalu kita dimungkinkan dibenarkan melalui darah Kristus. Lalu kita dibenarkan oleh terpisah dari hukum Taurat. Jadi kita tidak dibenarkan melalui hukum Taurat, tapi kita terpisah. Artinya hukum Taurat bukan lagi yang menyelamatkan, yang penting, tetapi hukum Taurat menjadi cermin bagi orang percaya. Apakah saya berdosa? Lihatlah cerminnya. Apakah saya udah ganteng, cantik? Ada cermin. Nah, itulah hukum Taurat. Inilah teologi Paulus tentang yang kelima, tentang keselamatan. Lalu kita masuk pada teologi Paulus yang keenam, soal gereja. Nah, nanti kita sudah bahas itu soal definisi ya, definisi gereja itu eklesia dan sebagainya. Tidak perlu lagi kita bahas. Kemudian bagaimana penjelasan soal eklesia itu, gereja itu tidak perlu, kemudian organisasinya dan sebagainya. Tapi yang jelas Paulus punya pemikiran tentang gereja. Lalu di gereja juga ada ordinasi, penahbisan, pengukuhan orang menjadi hamba Tuhan. Itu bagi Paulus juga penting. Dan yang terakhir ialah soal hal-hal terakhir. Ini pengajaran Paulus soal hal terakhir. Nah, jadi yang dibahas nanti dalam hal-hal terakhir dalam teologi Paulus ialah berkaitan dengan gereja. Nah, sejak Paulus menyediakan pengajaran baru yang signifikan tentang natur gereja, maka adalah tepat jika Paulus memberikan pengajaran tentang konsumasi dari gereja-gereja, yaitu penjabaran tentang masa depan gereja. Jadi masa depan gereja itu perlu transformasi, perlu perubahan-perubahan. Ada kebangkitan gereja, ada pembaharuan dalam gereja. Nah, itu dalam pembahasan Paulus. Kemudian berkaitan dengan Israel. Jadi hal-hal terakhir itu berkaitan dengan Israel. Israel akan dibahas Paulus nanti bagaimana Israel itu. Apakah Israel physically atau Israel rohani. Nah, itu dibahas oleh Paulus. Kemudian berkaitan dengan dunia, dia akan bahas juga bagaimana dunia ini. Paulus berbicara tentang pengharapan masa yang akan datang bagi gereja dan pertobatan Israel di masa yang akan datang. Juga ia bicara tentang penghakiman Allah yang akan datang, yaitu soal dunia kan. Dunia juga akan dihakimi dan jika kita percaya kita akan selamat dan sebagainya. Itu soal dunia. Jadi soal hal-hal terakhir ini, 3 hal penting yang dibahas oleh Paulus soal hal-hal terakhir ya. Yang pertama itu berkaitan dengan gereja, yang kedua berkaitan dengan Israel, masa depan Israel, dan yang ketiga soal berkaitan dengan dunia. Inilah 7 pokok teologi Paulus yang
perlu kita pahami, karena ini hanya merupakan sebuah pengantar kepada teologi Paulus, supaya nanti kita dalam diskusi kita sudah mengerti, oh Paulus itu berbicara 7 hal dalam teologinya. Pertama tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang gereja, tentang hal-hal yang terakhir. Baik, inilah dulu sebatas pengantar dalam perkuliahan kita siang ini sampai sore. Kiranya saudara-saudara bisa mengerti. Silakan ketik pertanyaan saudara, lalu saya akan menjawab nanti sekaligus. Dan tonton video ini sampai akhir. Lalu mengapa saya suruh saudara-saudara untuk like dan subscribe dan untuk komen, supaya saya tahu bahwa saudara hadir dalam perkuliahan ini. Jadi wajib nanti kalau subscribe kan hanya sekali. Tapi like boleh. Dan yang ketiga ialah berkomen. Terima kasih Pak, atau saya hadir Pak, dan nanti disebutkan nama dari teologi PB 4A, 4D, atau 4C. Saya akan periksa nanti saudara sudah menonton. Mengapa saya harus pastikan saudara sudah menonton? Supaya saya tahu bahwa Anda telah menerima pengajaran dari saya. Selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, menjujua Yahobu. Ahoy.